Anda masih di Angus Pagi bersama saya Breman Atenaya juga rekan saya Yasmin Natania pemirsa. Dan demikian tadi informasi pilihan dalam Angus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Baim Wong lagi-lagi membuat konten yang membuat gaduh publik. Ya, kali ini Baim Wong akan dimintai keterangan Dirjen Bea dan Cukai Kemenko setelah videonya menjual tumpukan iPad dengan harga Rp1 juta. Mahal, ayo. Enggak, saya kasih harga murah Rp1 juta. Selebritas Baim Wong kembali membuat heboh dan keributan di lini masa. Kali ini Baim Wong pamer jualan iPad seharga Rp1 juta. Harga tersebut jauh dari harga normal yang mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Dan lain-lain sudah. Saya kasih kalian harga murah banget iPad 26 Desember 2023 setelah Natal, ngerayain langsung beli hadiah buat keluarga. Warganet menyerbu kolom komentar media sosial Baim Wong dan mempertanyakan asal-muasal tumpukan iPad ini dan mengadukannya ke akun media sosial staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Dalam akun media sosial X, Justinus menyatakan akan berkoordinasi dengan Dirjen Bea dan Cukai untuk memastikan fakta lapangan. Baim Wong kemudian memberi penjelasan. Ini ada apa lagi saya juga nggak tahu sih ya. Saya cuma mau bilang itu fakturnya ada. Ini resmi semuanya. Jadi saya cuma mau bilang sama kalian semua, itu kita udah siap loh tuh. Udah siap live, cuman gimana ya? Sebenarnya kan kalian juga belum tahu ya iPad yang jual apa, berapanya. Saya juga bingung sih opini-opini yang giring itu kadang-kadang saya pun kadang-kadang juga bingung ini harus bagaimana sih. Mulanya Baim akan menjual iPad seharga Rp1 juta pada 26 Desember melalui siaran langsung media sosial. Atas kritik yang bermunculan, Baim membatalkan rencananya itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan anak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur beramai-ramai mengajukan dispensasi agar bisa menikah dini. Salah satu penyebabnya karena terlanjur hamil di luar nikah. Angka pernikahan anak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih cukup tinggi. Hampir setiap hari selalu ada saja orang tua atau anak yang datang ke Pengadilan Agama Jombang untuk mengajukan dispensasi menikah, meski usianya masih belum cukup atau di bawah 19 tahun. Total ada 359 anak yang mengajukan dispensasi menikah dini di tahun 2023 ini. Usia mereka beragam, mulai dari 15 hingga 17 tahun. Padahal sesuai ketentuan syarat pernikahan saat ini, usia minimal laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Ya, kenapa mereka melakukan nikah dini? Karena memang sudah mendesak untuk harus segera dinikahkan gitu. Ya, antara lain mereka ada yang sudah hamil, ada juga yang sudah memang memang sudah mengkhawatirkan dan memang mendesak betul. Diketahui, jumlah anak yang mengajukan dispensasi nikah dini tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, jumlah anak yang mengajukan dispensasi nikah mencapai 472 anak. Tahun 2022 sebanyak 394, lalu pada tahun 2023 ini 359 anak. Seorang juru parkir tertangkap basah mencuri motor milik ojek online di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang diketali langsung menjadi sasaran amuk warga. Seorang juru parkir menjadi bulan-bulanan warga di sekitar Jalan Abdullah Daeng Sirua, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Ia tertangkap basah mencuri motor milik seorang ojek online. Pelaku bahkan diketali dan terus dianiaya oleh warga yang geram. Beruntung polisi datang dan langsung mengamankan pelaku. Pelaku bersama barang bukti motor dibawa ke Polsek Panakuka. Menurut polisi, pelaku tergoda untuk mencuri karena melihat kunci kontak yang masih menggantung di motor. Pelaku ini memanfaatkan kelengahan korban selaku pemilik motor, dalam hal ini ojol ya. Pada saat ojol itu mangkal di tempat mangkalnya, dia tidak mencabut kunci kontak sepeda motor itu, kemudian dia berada di posisi agak jauh dari sepeda motor, dan pada saat itu pelaku ini berjalan sendiri
melihat keadaan kunci motor terpasang di kunci kontak, maka pada saat itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengambil sepeda motor itu dengan cara dikendarainya. Nah, pada saat dilakukan itu terlihat oleh korban berteriak, kemudian mengejar dengan menggunakan motor yang lain yang ada di situ, dibantu oleh masyarakat. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal terkait pencurian dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pria yang diduga pelaku pembegalan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak belur dihajar massa. Pelaku berhasil diringkus warga setelah berusaha membegal seorang ibu yang tengah mengendarai motor bersama anaknya. Dalam video amatir terlihat seorang pelaku begal tak berdaya usai diringkus warga. Sementara seorang pelaku lain sudah berada di dalam mobil polisi. Massa yang masih penasaran sempat berusaha menghalangi mobil polisi, namun akhirnya pelaku bisa dievakuasi. Saksi mata menyebut aksi pembegalan terjadi pada hari Kamis sekitar pukul 10 pagi. Dua pelaku menendang motor yang dikendarai seorang ibu bersama anaknya hingga terjatuh. Usai beraksi, dua pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap warga kampung Srengseng, Kabupaten Bekasi. Terus ya pas sampai depan rumah sini ya kejadiannya ya dibegal itu, anaknya jatuh sama ibunya, langsung rame. Begalnya itu dihalang sama mobil, jadinya ke massa. Saat ditangkap, kedua pelaku sempat mengancam warga dengan pistol yang belakangan diketahui merupakan korek api. Kasus ini pun kini dalam penanganan Polsek Sukatani dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Banjir yang merendam parkiran apartemen Serpong Garden, Kabupaten Tangerang, Banten mulai surut. Pengelola apartemen pun siap menanggung seluruh kerugian para korban. Sejumlah kendaraan nampak dievakuasi dengan menggunakan mobil derek usai terendam banjir di parkiran apartemen Serpong Garden, Kabupaten Tangerang, Banten. Tak hanya itu, alat berat pun juga terus beroperasi membersihkan sisa material longsoran tanggul yang jebol. Pasca kejadian ini, pengelola apartemen pun siap menanggung seluruh kerugian yang diderita para korban. Nantinya para korban yang melakukan perbaikan kendaraan diwajibkan untuk menyertakan bukti kwitansi untuk nantinya diproses oleh pihak pengelola apartemen. Oke, kita ada asuransi gedung, semuanya diklaim. Yang asuransi silakan jalan ke asuransinya, pasti ada biaya juga kan, itu diklaim. Prosedurnya kita adalah foto pada saat terkena defeknya banjir, kemudian pada saat di bengkel, invoice-nya, kemudian data tenan seperti unit, nama, nomor telepon, gitu. Untuk kita bikin list pada saat mau asuransi ke gedungnya. Sebelumnya hujan deras merendam gedung parkir apartemen Garden dengan ketinggian air mencapai 78 cm. Akibatnya 500 unit kendaraan milik penghuni terendam banjir dan membuat aktivitas apartemen tertutup. Tim Liputan iNews melaporkan.